Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat statistik semua. Pada kali ini, ebook statistik 1000 halaman akan presentasi kembali di depan sahabat statistik semua. Dua buah video tutorial yang berkelanjutan, dan ini adalah video tutorial yang pertama tentang bagaimana sih kita covariance, yaitu softwarenya Listrel dan Amos mengatasi data tidak normal. Sekali lagi, judul ini berkaitan dengan pengolahan data statistik baik skripsi, tesis maupun disertasi menggunakan software Listrel ketika data kita tidak normal. Ya, bagaimana cara mengatasi data tidak berdistribusi normal multivariat pada software Listrel. Nah, pada video tutorial yang pertama kali ini kami akan memberikan referensinya saja. Ya, sumber-sumber referensi bagaimana mengatasi data tidak normal, mengolah data tidak normal dengan menggunakan software Israel. Nanti pada video tutorial berikutnya baru kami operasikan tentang bagaimana cara klik-kliknya ya mengolah datanya di Israel. Oke, sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, selalu subscribe di channel kami. Kami terus akan menerus memberikan informasi terbaik bagi sahabat statistik semua dimanapun berada di Indonesia ini untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian kita, dan informasi-informasi ini semoga memberikan tambahan pengetahuan, memperbaiki kualitas hasil penelitian kita baik skripsi, tesis, disertasi maupun di dalam penulisan jurnal-jurnal ilmiah menggunakan metode kuantitatif. Sekali lagi mohon izin untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Baik, sumber referensinya kami tulis ya di dalam ebook statistik 1800 halaman. Menangani data tidak normal ya menggunakan penaksir robust maximum likelihood ya. Baik, kami awali yang pertama. Referensinya adalah oke. Dalam teori normal teori estimator, yaitu maximum likelihood yang digunakan di dalam Israel maupun di dalam Amos, itu diturunkan berdasarkan dari distribusi normal. Nah, ini sumber pertama dari Vinay dan Stefano tahun 2006 ya, judul buku tentang SAM. Di sana dikatakan bahwa Vinay dan Stefano, dua penaksir yaitu general square dan juga maximum likelihood itu diturunkan dari fungsi teori distribusi normal. Oleh karena itu maka asumsi di dalam SAM ya, karena kita menggunakan penaksir maximum likelihood umumnya di dalam Israel maupun Amos, maka asumsi distribusi normal itu harus terpenuhi. Ya, jika asumsi itu terpenuhi, asumsi distribusi normal itu terpenuhi dan juga skala pengukurannya continuous, maka akan menghasilkan taksiran parameter yang asymptotic unbiased. Apa sih taksiran parameter asymptotic unbiased itu? Taksiran parameter yang menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Ya, jadi kondisi taksiran parameter atau bisa juga fate coefficient, koefisiennya itu standar error dan yang lainnya itu akan menggambarkan taksiran yang sebenarnya dengan ukuran populasi. Kedua adalah asymptotic efisiensi. Taksiran parameter itu bernilai minimum, dan konsistensi taksiran parameter tetap konsisten dengan meningkatnya ukuran sampel. Nah, dalam buku di Stefano, Vinay dan Stefano disebutkan bahwa ada 4 strategi yang digunakan untuk mengatasi data tidak normal. Yaitu yang pertama adalah menggunakan taksiran asymptotic distribution free yaitu ADF, yang kedua menggunakan satulah Bandler scale chi-square dan standar error, yang ketiga menggunakan robust weight least square, yang keempat menggunakan bootstrap. Yang nomor 1 dan nomor 3 ini direkomendasikan ketika ukuran sampel sangat besar ya, di atas 1000 bahkan 2000 direkomendasikan dalam beberapa literatur. Namun ini tidak praktis di dalam penelitian. Kalau sampelnya nggak sampai 1000 2000, apa kita bisa nomor 1 dan nomor 3 ADF dan WLS? Oleh karena itu dikenalkan nomor 2 itu satulah Bandler chi-square dan bootstrap. Bootstrapping digunakan di Amos, sedangkan nomor 2 satulah Bandler chi-square dan standar error digunakan di Israel. Jadi bagaimana sih cara mengatasi? Nah, di judul penelitian kali ini, bagaimana Israel mengatasi data tidak normal, yaitu dengan mengimplementasikan Satora, Bandler chi-square dan standar error. Kita akan melihat dalam beberapa literatur di sini. Di Israel nanti satulah Bandler and chi-square itu menggunakan penaksir robust maximum likelihood. Ya, jadi menggunakan penaksir robust maximum likelihood. Di bukunya Stefano, Vinay dan Stefano, ya, penskalaan satulah Bandler dan chi-square ini bisa mengatasi dan menyesuaikan taksiran parameternya sesuai dengan derajat ketidaknormalan data. Adjusting chi-square fit index sesuai dengan kondisi derajat ketidaknormalan data.
Oke, ini adalah sumber dari Vinay dan Stefano mengatakan bahwa Satola Bender Chi-square nanti outperform, ya. Outperform itu artinya menghasilkan hasil yang lebih baik daripada maksimum likelihood standar. Ya, karena robust maximum likelihood atau Satola Bender Chi-square ini nanti akan menyesuaikan dengan derajat ketidaknormalan data. Dan juga sudah memasukkan incorporate into calculation fit-fit index-nya seperti TLI atau NNFI, CFI, dan juga RMCA. Ya, dengan ukuran RMCA. Oke. Kemudian dilanjutkan di sini dari Boomsma dan Hoagland. Dari referensi tahun 2001, Boomsma dan Hoagland juga mengatakan bahwa robust maximum likelihood itu bekerja lebih baik dibandingkan dengan penaksir-penaksir yang lainnya ketika data tidak normal. Oke, kita lanjutkan lagi dari Hawks and Beger. Nah, ini sumbernya dari Hawks and Beger mengatakan bahwa eh, to correct the chi-square statistic for degree of non-normality, dan mengatakan di sini bahwa Bender chi-square appear to work well. Ya, artinya bahwa Risrel mengatasi ketidaknormalan data dengan mengimplementasikan robust maximum likelihood atau chi-square Bender chi-square ini bekerja bekerja dengan baik, ya. It is currently the most promising method to accommodate non-normal data. Nah, sumbernya dari Hawks and Beger. Jadi, artinya bahwa tidak masalah lagi data tidak normal diimplementasikan di Risrel, karena Risrel sudah bisa mengatasi ketidaknormalan data dengan mengimplementasikan robust maximum likelihood atau Satora Bender chi-square, dan menurut Hawks and Beger ini sangat menjanjikan. Ya, hasil ini sangat menjanjikan. Oke, kita lihat lagi dari referensi yang lainnya. Dari Hu, Bandler, and Kano, ya, tahun 92 melakukan simulasi dengan Monte Carlo simulasi dari berbagai macam metode, dari berbagai macam model, ya, dari berbagai macam model dengan 7 distribusi kondisi distribusi normal dari 6 ukuran sampel yang berbeda. Dari hasil simulasi dari Monte Carlo ini menunjukkan bahwa hasil Satora Bender chi-square ini perform best overall. Nah, jadi ada beberapa perbandingan di antara beberapa metode dan mengatakan Hu and Bandler and Kano tahun 92 mengatakan bahwa Satora dan Bender chi-square ini, ya, bekerja lebih baik dibandingkan metode-metode yang lainnya. Oke, ini Satora dan Bender chi-square kami sebutkan tadi ya lebih baik dibandingkan penaksir ADF. Kemudian referensi lainnya dari Karen, West, dan Vince tahun 92 juga mengatakan bahwa Satora Bender chi-square, ya, lebih baik dibandingkan maksimum likelihood biasa, ya. Oke, kemudian referensi yang lainnya. Oke, dari berbagai referensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Satora Bender chi-square atau mengimplementasikan penaksir robust maksimum likelihood dapat digunakan pada kondisi tidak normal. Jadi artinya kalau sahabat statistik semua nanti menggunakan software Risrel, kemudian nanti kita uji normalitasnya data tidak normal, maka tidak perlu lagi khawatir. Karena Risrel sudah bisa menangani ketidaknormalan data dengan mengimplementasikan robust maximum likelihood atau implementasi koreksi dari Satora Bender and chi-square. Oke, mungkin itu video tutorial kami yang pertama dulu tentang referensi bagi kita semua bagaimana sebenarnya Risrel menangani data tidak normal. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika data kita tidak normal dalam mengolah data dengan software Risrel, maka sebaiknya kita mengadjust estimasi kita dengan memasukkan robust maximum likelihood dengan penambahan koreksi Satora Bender chi-square dan standar errornya. Mungkin itu yang bisa kami persembahkan di video tutorial yang pertama ini tentang bagaimana mengatasi data tidak normal pada Risrel, sekali lagi dengan menggunakan robust maximum likelihood dengan mengimplementasikan Satora Bender chi-square dan standar error. Jangan lupa untuk subscribe di channel kami. Bagi sahabat statistik semua yang mau jagoan olah data sendiri, bisa mengolah data statistik untuk menyelesaikan skripsi, tesis maupun disertasi dengan berbagai software statistik, SPSS, Risrel, WalPRS, JSP, dan juga ada Risrelnya. Sudah kami masukkan Risrel di sini yang tadi tutorial kami.
ISBN Perpustakaan Nasional, satu kali beli gratis seumur hidup, ada 100% tutorial dan juga interpretasinya. Jangan lupa untuk menghubungi nomor HP kami. Sekali beli gratis seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.